Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah ikhwafiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat baik ini kita kembali bisa bertemu di dalam menuntut ilmu, apa yang sudah kita mulai di dalam kebaikan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang semua hadis-hadisnya merupakan jawami'ul kalim. Isinya pendek akan tetapi cakupan pembahasannya sangat luas. Pada kesempatan yang telah berlalu kita sudah membahas tentang satu hadis yang sangat-sangat besar, wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabat, ada yang mengatakan Abu Dzar, yaitu tentang menahan amarah. Sehingga kemudian kita pahami menahan amarah dengan cara kita berakhlak yang baik. Kalau seandainya amarah itu sudah tiba, sudah datang, bagaimana caranya kita bisa mengatasi amarah itu dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi. Di antaranya kita membaca ta'awud, kemudian mengganti posisi kita. Dan pada saat yang sangat baik ini insyaallah kita akan membahas hadis yang selanjutnya, yaitu pada hadis yang ke nomor 17, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Arba'in An-Nawawiyah an Abi Ya'la Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Ya'la Shaddad ibnu Aus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan di setiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka kalau kalian ingin membunuh, hendaknya kalian membunuh dengan cara yang paling baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, dan kalau kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang paling baik. Fal yuhidda ahadukum syafratahu, maka hendaklah sebagian kalian atau hendaknya salah satu atau seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan memperistirahatkan sembeliannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Ya'la jamaah dirahmati Allah adalah salah satu sahabat Nabi, yang mana beliau ini sahabat yang mengumpulkan antara ibadah dan ilmu. Sahabat dari keluarga ya, Aus, sukunya Khazraj, termasuk orang-orang Ansar, yang beliau ini ketika pada zaman pemerintahan Umar
radhiyallahu anhu pernah dijadikan menjadi bupati salah satu kota yang ada di Syam dan terkenal sebagai sahabat yang mulia, ahlu ibadah dan memiliki ilmu. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW satu hadis, ya. Di antara meriwayatkan beberapa hadis, tapi di antaranya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawi adalah ini. Wajibnya kita ihsan, melakukan sesuatu yang profesional, yang baik, jangan asal-asalan. Dan ini semua mencakup aspek-aspek yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Makanya Nabi SAW kemudian bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsan, itu mewajibkan ihsan. Allah mewajibkan, kataba yaktubu, mewajibkan, ya. Al-ihsan ala kulli syai', atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu perlu ihsan. Kataba di sini diartikan bukan menulis, tapi mewajibkan, seperti ayat-ayat yang kita pernah pelajari. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan, ya. Diwajibkan untuk apa? Untuk ihsan, berbuat baik, ya. Maka Nabi SAW membuat contoh di sini pada sesuatu yang agak susah untuk berbuat baik, pada sesuatu yang ada kekerasan, yaitu ketika membunuh. Ketika orang membunuh kan nggak banyak pikir, tapi kata Nabi SAW, fa-ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, hendaknya cara membunuh kalian itu yang bagus. Maka Nabi melarang seorang ketika berperang membunuh kemudian sampai memutilasi, sampai kemudian mencincang-cincang. Nabi SAW mengatakan, wala tumathilu, janganlah kalian mencincang atau kemudian memutilasi, ya. Padahal membunuh ya membunuh harusnya, ya. Tapi tetap disuruh ihsan, ya. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari, ya, aspek ini sangat luas. Di antaranya, ya, di dalam ibadah kepada Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam muamalah sesama manusia, di dalam urusan pekerjaan kita, semuanya diwajibkan untuk kemudian ihsan, profesional dalamnya, ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Kita sudah tahu, ya, dan sudah sering diulang-ulang di dalam kajian, baik kajian yang ini, yang usul tsalatsa, ya, bahwasanya amal ibadah kita tidak mungkin diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ya, ibadah kita harus kita dasari dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan cara apa? Mukhlisin, ikhlas. Kemudian syarat yang kedua, ibadah yang kita lakukan ada dasarnya, ada contohnya, ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang pertama kita sudah mempelajari dalam hadisnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau yang kedua kita sudah pelajari dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau yang pertama innamal a'malu binniyat. Jadi ini dua syarat, ya. Kemudian hadis ini kalau kita sudah melakukan ikhlas, kita pengen ibadah, contohnya sholat, kita sudah ikhlas dan sholat ini ada tuntunannya, maka kita perlu yang ketiga, yaitu ihsan, profesional, bagus dalam melaksanakan sholat itu harus bagus. Kenapa? Karena ihsan itu kita seakan-akan apa? Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, anta abudallaha ka'annaka tara. Kalian itu menyembah Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Maka kalau kita barengin satu amalan yang ikhlas karena Allah, kemudian sudah sesuai dengan sunnah, ada tuntunannya, dan kita melakukannya ini betul-betul ihsan, profesional, karena kita yakin diawasi oleh Allah, maka sempurna amalan kita. Inilah inti dari hadis ini. Sedangkan hadis ini Nabi SAW mengatakan,
Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik, berbuat ihsan di segala hal, ya. Jadi contohnya saja sholat tadi. Kalau kemudian sudah tahu ini ikhlas karena Allah, kemudian sudah ada dalilnya, maka kita lakukan dengan cara yang terbaik. Bagaimana yang terbaik ini? Seakan-akan kita melihat Allah, maka kita akan melakukan yang terbaik. Nah, dalam hadis ini kemudian Nabi membawakan satu atau dua contoh, yaitu dengan cara membunuh. Nabi mengatakan, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Kalau kalian membunuh maka perbaikilah pembunuh kalian. Caranya, cari cara yang paling bagus, ya. Cara untuk membunuh yang paling bagus itu seperti apa? Ya, seperti yang diajarkan oleh agama kita, ya. Tidak boleh membunuh kecuali yang boleh dibunuh. Ini yang paling baik pertama, ya. Kemudian ada beberapa memang yang boleh kita bunuh, di antaranya orang yang memang perang di medan perang. Yang kedua orang yang murtad. Nah, orang yang murtad juga boleh kita bunuh, tapi tetap membunuhnya dengan cara yang ihsan. Kalau memiliki alat yang paling bagus, yang paling tajam, paling cepat membunuh, ya kita lakukan. Kecuali ada beberapa catatan. Contohnya apa? Ketika ada kasus-kasus yang mana ada pembunuhan, dan pembunuhan ini dilakukan dengan cara keji. Contohnya dulu ketika pada zaman Nabi ada seorang Yahudi yang membunuh anak perempuan dengan cara anak ini kemudian ya ibaratnya digencet, dikepruk kepalanya dengan batu, ya. Ketika perempuan ini mau meninggal, itu beberapa kaum muslimin tahu dan ditanyai, apakah kamu dibunuh oleh orang Yahudi itu? Kemudian matanya memberikan isyarat, iya. Karena yang sering ngusilin itu orang Yahudi itu. Maka Nabi kemudian memerintahkan menangkap orang Yahudi ini. Kemudian orang Yahudi disuruh dan dipaksa untuk mengaku, apakah kamu yang membunuh? Benar. Dan bagaimana cara kamu membunuh? Ya, dipukul dengan 2 batu, maka dia pun dikisos seperti itu. Ya, dikisos dengan cara ya digencet dengan 2 batu sekeras-kerasnya sampai meninggal dunia, ya. Kemudian juga termasuk merajam, ya. Ini kisos merajam dengan batu yang tidak boleh besar dan tidak boleh terlalu kecil. Supaya apa? Supaya setimpal. Kenapa? Karena sudah punya ya pasangan, kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan dan dia merasakan kenikmatannya, maka dirajam, dilempari supaya mulai ujung kaki sampai ujung rambut merasakan ya kepedihannya dan kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya di dalam kisah orang-orang yang masuk Islam. Ada beberapa orang ya yang ketika dia itu di Madinah pengen masuk Islam. Ada satu kabilah, beberapa orang 7 atau sampai 9 gitu masuk ke kota Madinah, kemudian bersahadat masuk Islam. Nah, kita tahu jamaah, Madinah ini tidak seperti tanah yang lain. Maksudnya kalau di Madinah kemudian kita memiliki sifat kemunafikan, kita ini penuh dengan dendam, pengen membuat masalah sama orang Madinah, itu Madinah ini sifatnya bisa mengusir keburukan. Al-Madinatu kata Nabi tanfi al-khubus, itu menghilangkan sifat keburukan. Kalau dia enggak yang pergi, maka keburukannya akan pergi, ya. Jadi Madinah ini menghilangkan kebusukan, kemunafikan, ibaratnya sifat-sifat yang buruk. Kama yanfi, seperti ya sebagaimana garam kalau dimasukkan ke dalam air, itu garamnya akan larut, ya. Nah, ketika ini masuk Islam, kemudian ke Madinah, tinggal di Madinah, itu qadarullah orang-orang ini sakit-sakitan atau lebih cinta lagi. Allahumma qul humaha ila ya Juhfa. Ya Allah, pindahkanlah penyakit demam yang ada di Madinah ke Juhfa. Tapi meskipun demikian penyakitnya sudah dipindah ke Juhfa, tapi masih beberapa ada
Maksudnya masih di sana cuacanya ekstrim. Jadi kalau umroh senangnya di Madinah, tapi cuacanya di sana kalau dingin banget. Kalau panas banget. Maka santai. Ya, yo panas tapi nggak sepanas Madinah. Yo dingin tapi nggak sedingin Madinah. Nah, orang ini kemudian sakit, jamaah dirahmati Allah. Maka Nabi kasihan, ya udah kamu keluar. Kemudian kalau sudah sampai di luar, di situ ada onta-onta sedekah. Kamu minta susunya campur sama kencingnya, minum. Ini obat. Kalau orangnya nggak percaya, riwayatnya sahih. Kalau orangnya nggak percaya, masa kencing dipakai untuk obat? Dan ini bukti bahwasanya itu tidak najis. Termasuk kotorannya juga tidak najis. Kenapa? Ya pendapatnya Imam Ahmad, binatang yang bisa dimakan, dagingnya itu tidak najis kotorannya. Ya. Maka diminum. Dan minumnya tidak kemudian kencing tok diminum, enggak. Ini kadang-kadang Masya Allah orang yang semangat ngamalkan hadis dan enggak kemudian pelajari sampai sana itu semangat beli apa? Kencingnya onta. Dan memang dijual segini, ya. Segini itu susunya sekitar 5 rial, kencingnya kadang-kadang 30 rial. Lebih mahal kencingnya daripada susunya, ya. Kenapa? Karena susah mencari kencingnya. Kalau susunya kan tinggal merah, ya. Tapi kalau kencingnya nggak tahu kapan dia mau kencing, ya. Makanya saya itu kadang-kadang nggak rekomendasi jangan beli kencing. Kenapa? Karena pernah sering ditangkap itu gara-gara masalahnya yaitu takutnya yang dijual itu bukan kencingnya onta, tapi yang melihara onta, ya. Itu jadi masalah gitu. Nah, sedangkan ada yang gluk-gluk kayak minum Fanta, padahal dicampur. Nah, ini sering di sana itu, ya pasti dijual. Maka ketika sembuh yang punya onta itu dibunuh, matanya kemudian tusuk dengan besi dan dipanaskan, ontanya dicuri, kemudian dia kabur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui itu memerintahkan sahabat untuk mengejarnya. Dan ketika kena maka dihukum, dikisos sesuai dengan yang dia lakukan. Jadi kisos tidak harus pancung, ya. Kan selama ini kalau kisos kan dipancung, sesuai dengan dosanya dia. Ada yang dijatuhkan dari atas, ada yang ditimpai dengan batu kepalanya, ada yang kemudian kayak tadi. Dan ini juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya surat Al-Maidah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjulahum. Harusnya dibunuh atau disalib atau dimutilasi, diputus tangan kanannya dan kaki kirinya. Ya. Ini kalau sesuai dengan ganjarannya ibaratnya, ya. Tapi membunuh tetap harus dengan ihsan. Tapi kalau pembunuhannya keji, boleh dilakukan sesuai dengan yang dia lakukan, ya. Termasuk zaman-zaman dulu, ya, orang yang keji di dalam membunuh yang tidak dibolehkan itu kalau ada orang yang terbunuh dan yang dibunuh ini adalah kepala suku dan yang membunuh itu orang biasa, mereka itu menuntutnya pengen yang dibunuh harus kepala suku juga, padahal kepala sukunya tidak membunuh. Ibaratnya desa A sama desa B, desa B kepala sukunya dibunuh, yang membunuh adalah desa A, maka desa B itu menuntut balas dan yang dibunuh harus kepala sukunya, padahal yang membunuh tidak kepala suku. Ini juga nggak boleh. Makanya Allah berfirman, wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl. Maka tidak boleh berlebihan di dalam membunuh, ya. Ini dalam masalah pembunuhan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi termasuk tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan di dalam medan peperangan, ya. Kecuali kalau memang anak-anak ini memang dilatih untuk membunuh, perempuan juga dilatih untuk membunuh, boleh. Tapi hukum asalnya tetap tidak boleh, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memberikan contoh yang kedua, yaitu tentang masalah, ya, menyembelih. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga, ya. Nabi mengatakan fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka ya kalian hendaknya menyembelih dengan yang paling baik, ya. Caranya yang terbaik dengan bagaimana?
Kata Nabi, falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Tajamkan pisaunya kalian. Jangan sampai membunuh atau menyembelih hewan dengan pisau yang tidak tajam sehingga lama matinya dan menyakitkan. Ya. Wal yurih dabihatahu, dan jadikan ya sesembelihan kita itu santai, tidak ketakutan. Belum apa-apa ya diseret di depan teman-temannya sudah disembelih. Tidak boleh. Maka dalam satu riwayat ada seseorang yang kemudian menginjak perutnya kambing dan dia mengasah goloknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, dengan sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada binatang, dia mengatakan, afala qabla hadza, kenapa engkau enggak lakukan sebelum ini? Ya. Aturidu antumitaha maitatan, apakah kamu ingin membunuhnya 2 kali? Ya. Artinya binatang pun ya perlu kemudian kita itu berikan kasih sayang. Sampai pada seorang laki-laki yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya itu menyembelih kambing, menyembelih sembelihan saya, tapi ketika saya menyembelih itu saya sangat-sangat sayang. Maka Nabi mengatakan apa? Ya, wasyat, ya, in rahimtahu, dan kambing. Kalau kamu itu sayangi kambing itu ketika kamu sembelih, rahimakallah, maka kamu akan mendapatkan rahmat Allah. Ya. Nah, ini sudah kita sampaikan juga, rahmat Allah itu mahal jemaah. Rahmat Allah, Allah itu menciptakan rahmat cuma 100. Ya. Dalam hadis yang sahih dikatakan, ja'alallahu rahmata mi'ata ajza. Allah itu menjadikan rahmat 100 ya jaza. Jaza itu bagian. Ya. Fa amsaka indahu tis'atun wa tis'in. Allah menyimpannya 99 rahmat. Dan yang 1 diturunkan ke dunia. Wa bidzalika rahmat, dan dengan rahmat itu yatarahamu bainal khalq. Semua makhluk hidup yang ada di dunia bisa saling menyayangi. Maka kata Nabi, sampai kuda enggak berani menginjak anaknya karena rahmatnya Allah. Tapi kalau rahmat itu sudah dicabut dari dada kita, bayi yang dilahirkan itu dibuang begitu saja. Bayi yang dikandungnya 9 bulan lahir itu kemudian dibuang. Kalau rahmat sudah dicabut. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menyembelih binatang kita diperintahkan untuk ihsan dan enggak boleh menyiksa. Nabi ketika melihat ada orang yang manah dan yang dijadikan targetnya adalah binatang, dilaknat. Enggak boleh. Ya. Binatang kemudian enggak dimakan, enggak apa, ibaratnya ayam kemudian diikat, dalam satu riwayat memang ayam, kemudian dipanah. Ya. Jadikan target. Kalau pengen jadikan target sesuatu yang tidak bernyawa. Bahkan seorang perempuan masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Ya. Nabi SAW bersabda, dakhalatil mar'atun nar fi hirratin. Seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Ya. Habasatha hatta matat, dia cancang, dia ikat sampai kemudian tewas kucing itu. Lahiyat amatha, dia tidak ngasih makan. Walahiyat tarokatha, tidak dibiarkan takulu min hasisil ardi, supaya makan dari germet-germetan yang ada di bumi. Ya. Akan tapi malah dia ikat sampai meninggal, sampai mati, maka orang ini, perempuan ini masuk neraka. Ya. Jadi di dalam menyembelih ini ada pahala. Maka perlu kemudian kita perlakukan sebaik-baiknya. Kalau bisa dijatuhkannya dengan baik, tidak perlu disoweret teman-teman kalau bisa. Dan tidak kemudian ibaratnya kita tunjukkan belum waktu disembelih kemudian langsung kita bawa, ini menyakitkan dan menakut-nakuti sampai Nabi mengatakan aturidu antumitaha maitatani. Apakah kamu pengen membunuhnya 2 kali ya pembunuhan ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan 2 contoh. Yang pertama untuk memperbaiki cara membunuh, yang kedua memperbaiki cara menyembelih, dan ini hanya sebagai contoh. Artinya apakah cuman ini kita dalam ihsan ini? Tidak. Makanya awal-awal sudah dimulai dengan innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai', di segala hal ya. Maka kita bisa perinci sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya
ya yang memang sangat terkenal di dalam mensyarah kitab Arba'in Nawawi ini, yaitu Jami'ul Ulumi wal Hikam. Pertama kita harus ihsan kepada Allah, haknya Allah. Haknya Allah. Kita berusaha ihsan, dan ini sudah kita bahas. Bagaimana caranya kita menghadirkan, ya, seakan-akan kita itu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ya. Kalau tidak bisa sampai seperti itu, yakin bahwasanya Allah itu melihat kita, maka sholat pasti sholatnya itu khusyuk. Kalau kita senantiasa menghadirkan, ibaratnya kadang orang itu kan ada orang yang kerjanya, ya, dilihat nggak dilihat bosnya kan semangat. Ada yang minimal, kalau kemudian ada bosnya semangat. Nah kalau sudah ada bosnya nggak semangat, ya udah apa yang kemudian dia harapkan. Ya. Nah, ihsan ini paling tidak kita ini merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbuat bakti, ya semua insya Allah berbuat bakti. Tapi kalau dia merasa diawasi oleh Allah, insya Allah berbuat baktinya dengan cara ihsan, profesional dan bagus, ya. Tapi kalau tidak merasa dilihat oleh Allah, ya pokoknya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, di antara yang disebutkan, ya, oleh Ibnu Rajab, kita berbuat bakti atau berbuat ihsan kepada diri kita sendiri. Dengan cara apa? Ya. Dengan cara kita tidak boleh mendolimi diri kita. Kadang-kadang kita ini nggak nyadar mendolimi. Seperti sahabat Abu Darda, itu nggak sadar. Ibaratnya pengen ibadah terus. Saya punya santri juga gitu. Pengen ngapal Quran terus. Ya bagus gitu. Sampai tidurnya kurang. Namanya tubuhnya manusia itu pengen istirahat. Diforsir untuk ngapal dan ngapal, akhirnya hanya 2 hari kemudian sakit, ya. Dan Nabi SAW nggak suka orang seperti itu. Nabi itu sampai mengatakan, alaikum minal amali ma tutiqun, kalian itu untuk beramal amal soleh ini beramallah sesuai dengan kemampuan. Fa innallaha la yamallu hatta tamal. Allah itu nggak mungkin bosan menerima amalan kamu. Kamu yang kemudian bosan. Makanya ketika beramal itu sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu kemudian memforsir luar biasa kemudian setelah itu down, ya, kecuali beberapa, ya, mungkin ada beberapa momen, contohnya 10 Ramadan, ya. Cuman 10 Ramadan itu karena luar biasa, ya kita forsir nggak apa-apa, ya. Karena kita mengejar ibaratnya malam Lailatul Qadar, ya. Tapi untuk kemudian selamanya jangan, karena nggak kuat kita. Makanya Nabi itu tidak senang ketika melihat seorang perempuan sholat sambil kemudian bergelantungan di mana? Di kabel, di tali. Kenapa? Saking senangnya tahajud, tidurnya kurang, dia kemudian ngikat tali sehingga ketika tahajud kemudian ngantuk, pengen kemudian geblak, ada talinya. Ya. Saking seperti itunya. Ya. Dan itu tidak disenangi oleh Nabi SAW. Ya. Maka kita lakukan apa yang kita mampu. Kadang-kadang, ya, yang ngurusi proyek dakwah mungkin di sana megang 3 proyek dakwah, di sini 5, akhirnya ya nggak terurus semua. Ya. Padahal harus kemudian mutkin, harus ihsan. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Allah itu senang banget, cinta kalau kita itu mengamalkan satu amalan terus dia itu itqon, dia itu profesional, dia itu ihsan. Tidak hanya sekedar diamalkan. Tidak kemudian saya sudah ditunjuk jadi, ya, panitia dakwah, ya, atau saya sudah ditunjuk untuk menjadi ketua, ya, salah satu kajian ini, ya, yang penting saya sudah mengorbankan waktu saya, ya. Yang penting saya sudah, tidak kemudian berpikir gimana, ya, dakwah kita ini bisa diterima banyak orang, ya. Tapi kita berusaha namanya. Tidak hanya sekedaran gitu loh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Nah, makanya itu ihsan, ya. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, ketika 3 sahabat Nabi datang kepada Rasulullah dan tanya tentang bagaimana sih kondisi ibadahnya Nabi. Dan dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai oleh Nabi. Ditanya, diberitahu, begini loh ibadahnya Nabi. Fa ka'annama tukillu, seakan-akan orang-orang ini mengatakan, loh kok dikit ya ibadahnya Nabi. Gitu.
Oh, mungkin karena Nabi sudah dijamin surga, sedangkan kita nggak dijamin. Maka demi Allah saya tidak akan tidur. Yang satunya mengatakan demi Allah saya nggak akan nikahi perempuan. Yang satunya mengatakan demi Allah saya nggak akan buka puasa. Saya puasa tiap hari. Ya. Maka Nabi pun kemudian setelah mendengar itu Nabi marah. Ya. Siapa yang kemarin mengatakan begini, fa inni akhsyakum wa atqakum. Saya ini yang paling khusyuk, saya ini paling takwa. Wa inni asumu wa uftir. Wa inni aqumu wa anam. Wa inni atazawwajun nisa. Saya itu puasa dan buka. Saya juga qiyamul lail dan tidur. Saya juga kemudian menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Jadi tidak boleh kita juga mendolimi diri kita. Artinya kita juga harus memberikan hak masing-masing. Ya. Makanya ketika Salman menasehati Abu Darda, ya, dia mengatakan, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang memiliki hak, haknya. Kita wajib beribadah kepada Allah. Tapi ingat, jangan sampai kita mendolimi anak kita. Anak kita juga perlu kita ajak main. Istri kita juga mungkin butuh refreshing. Jasad kita juga mungkin perlu. Ya. Maka berikanlah setiap hak, ya, setiap ini kepada haknya masing-masing. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam ibadah, ya, ini diantaranya dicontohkan oleh Ibnu Rajab. Ya. Dalam beribadah kita harus kemudian melakukannya dengan ihsan. Bagaimana dengan ihsan? Ihsan beribadah itu bagaimana caranya? Ya. Kalau kita mau ihsan dalam beribadah, berarti kita harus mendatangkan semua rukun-rukun yang ada di dalam ibadah itu. Ya. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi, wajibnya terpenuhi, dan ini adalah level yang wajib. Ya. Setelah itu kalau kita pengen ihsan lebih tinggi lagi, maka kita harus menerapkan sunnah-sunnahnya. Jadi sunnah sholat, pertama kita pelajari syarat-syarat sahnya sholat, kemudian rukun-rukunnya, kemudian wajib-wajibnya. Ini derajat wajib, level wajib, ya. Tidak boleh kemudian tidak. Setelah itu kalau kita pengen ihsan lagi, maka kita, ya, memberikan sunnah-sunnahnya. Kita lakukan sunnah-sunnah sholat. Kemudian Ibnu Rajab memberikan contoh lagi dengan, ya, ihsan di dalam bersabar. Karena sabar ini juga perlu ihsan. Sabaran di dalam bermaksiat. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang begini, kita kan udah membahas di sini, ya. Ma amartukum fa'tu bihi mastata'tu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apapun yang dilarang, hentikan. Maka ihsan dalam menghentikan atau meninggalkan larangan itu bagaimana? Harus kita tinggalkan semuanya total. Ya. Tidak boleh kemudian kita meninggalkan kemudian masih mendekat-dekati. Tidak, kita tinggalkan dan enggak boleh dekati. Kalau seandainya masalah riba suruh ninggalkan, ya udah kita tinggalkan. Enggak kemudian kita mencari-cari yang lainnya, bagaimana ini bisa enggak riba. Sampai kemudian ada namanya bai'ul ina, atau mengganti namanya dengan nama selain riba. Dikasih bunga lah, dikasih begini, sehingga kemudian kita masih bisa mendekatinya, ya. Kemudian bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Ada derajat wajib, minimal sabar ketika kena musibah itu, ya, kita menerima takdir. Minimal, ya. Minimal itu kita tidak mencela takdir. Minimal kita tidak mengatakan kata-kata yang tidak diridhoi Allah. Dan ini wajib. Kalau dapat musibah, meskipun hati sedih, meskipun air mata menangis, tetap tidak boleh mencela. Kayak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diuji oleh Allah dengan diambilnya anak yang dia tunggu-tunggu dan dia cintai. Bagaimana tidak jamaah bayangkan, Nabi itu anaknya berapa? Ya, banyak. Mulai dari, ya, ada namanya Ruqayyah, ada yang namanya Zainab, ada yang namanya kemudian, ya, Fatimah, ya. Semuanya perempuan. Dan nunggu anak laki-laki. Coba kalau kita bayangkan, kita punya anak perempuan, pasti pengen punya laki-laki, kan, ya. Bahkan ketika ditilii bayi itu, anaknya apa? Perempuan. Coba lagi, nah, gitu kan, coba lagi gitu.
Dan ini Nabi kemudian diberikan laki-laki dan sudah sempat digendong, bahkan dikasih nama. Senang luar biasa. Terus dikasih nama, digendong, udah lucu. Tiba-tiba diambil oleh Allah, maka kemudian Nabi mengatakan, wa inni bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan saya wahai Ibrahim, dengan pisahnya dengan engkau itu sedih. Innal aina la tadma, air mata ini menetes. Wa innal qalba la yahzan, dan hati pun sedih. Walakin la naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi tidak kita ucapkan kata-kata kecuali yang diridhai oleh Allah kita. Ya Allah, supaya ridho. Nah, itu wajib. Nah, kalau mustahab bagaimana? Ada derajat yang kita pengen ihsan, kalau kena musibah ya alhamdulillah ridho. Jadi pertama kan wajib itu kita pokoknya bisa bisa sabar, tidak menggerutu. Kedua, ya, kita itu ridho. Ridho itu ya derajat yang lebih tinggi daripada sabar. Kena musibah, artinya kalau seandainya bisa menghindar, gitu, ya nggak usah menghindar. Itu diberikan oleh Allah. Gitu. Tapi kalau sabar, kalau bisa menghindar gitu. Tapi begitu kena, ya wis sabar dari Allah. Tapi kalau ridho, ada pilihan, bisa menghindar, nggak usah menghindar, itu dikasih oleh Allah. Nah, ini derajat sunnah. Derajat yang lebih tinggi lagi apa? Yang ketiga, bersyukur. Dapat musibah bersyukur. Ini derajat yang lebih tinggi. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi ada 3 derajat. Ya. Nah, kita sampai mana? Paling tidak derajat wajib. Kalau ada musibah, ya, jangan teriak-teriak, mukul pipi, gulung-gulung, nyobek baju. Dulu ketika saya masih kecil sering begitu. Ada suaminya dikabarkan meninggal dunia di Malaysia, langsung gulung. Mungkin belum pernah ngaji. Ya. Tapi yang sudah pernah ngaji, sudah tahu takdir, ini insya Allah nggak sampai seperti itu. Insya Allah ya sedih, sepertinya dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak sampai seperti itu. Ya. Kemudian contoh ihsan kepada orang lain kita sudah pelajari juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Ya. Ini juga ya harus kemudian kita praktekkan dalam hadis yang pernah kita pelajari. Termasuk ihsannya seorang pemimpin. Seorang pemimpin juga harus ihsan. Bagaimana ihsannya? Ya ihsannya itu tidak melakukan hal-hal yang zalim, tapi mencintai yang dipimpin, tidak pilih kasih. Kalau sebagai seorang ayah, ya enggak kemudian harus pilih kasih. Anak ini biasanya seneng sholat, yang ini agak nakal dikit. Ya tetap kita harus kemudian sebagai pemimpin yang kemudian mencintai ya yang dipimpinnya, ya tidak kemudian malah berbuat zalim. Ya. Itu beberapa contoh yang disebutkan oleh Ibnu Rajab ya Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Ihsan, Jami'ul Ulumi wal Hikam. Maka kita juga sebetulnya bisa membuat contoh. Artinya yang perlu kita garis bawahi di sini adalah perintah untuk memperbaiki tata cara kita berlaku dalam semua hal. Maka kalau seandainya kita menjadi seorang guru, ya kita harus ihsan, profesional. Bagaimana sih guru ini kemudian bisa menjadikan anak-anak ini paham? Kita betul-betul belajar untuk kemudian ya bisa memahamkan anak-anak tata cara mengajar. Apakah saya harus kemudian mengajarnya pakai cerita, atau apakah saya mengajarnya harus saya tulis dengan begini, atau kemudian sekedar saya ya sampaikan. Sebagai orang yang kemudian kerja di satu pabrik, ya. Bagaimana dia itu berbuat ihsan? Ya dia harus datang tepat waktu. Dia juga tidak boleh ya ngobrol terlalu banyak, istirahatnya terlalu ya lama. Tapi dia itu ihsan di dalam bekerja. Ya. Tidak hanya menuntut hak, tapi juga melakukan apa? Kewajiban. Ya. Begitu juga ya orang yang kemudian kegiatannya di dalam dakwah. Tidak boleh juga sembarangan.
Tidak boleh kemudian mengurus dengan seenak-enaknya, tapi dia melakukan tugasnya seprofesional mungkin. Dan kalau kita sudah masuk seperti ini, ya, maka jamaah dirahmati Allah, Islam ini akan kemudian maju seperti generasi-generasi sebelumnya. Yang kerja di pabrik juga kerja sebagaimana mestinya dan ihsan. Yang memegang kendali dakwah juga berdakwah dengan bagus, dan kemudian ya yang memiliki yayasan juga mengelola yayasannya dengan baik. Seorang bapak juga menjadi bapak yang profesional, seorang ibu juga menjadi ibu yang profesional, seorang santri yang sekolah, ya mahasiswa, dia juga ngerti apa yang dia lakukan. Ya bukunya ya dibaca, tidak hanya kemudian main-main saja. Maka insya Allah Islam ini ya akan pasti menjadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya. Kalau kita tekuni satu hadis ini aja, dan hadis ini hanya beberapa baris, tapi mencakup semua aspek kehidupan kita. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan ya atas semua sesuatu ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul perlu kita ya pegang hadis ini. Innallaha yuhibbu ya idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Sungguhnya Allah itu senang banget dan mencintai orang yang kalau dia melakukan satu pekerjaan itu berusaha dilakukan dengan sebaik mungkin, seprofesional mungkin. Dan itulah yang akan dicintai oleh Allah. Jangan kemudian kita, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Tidak, yang penting itu Allah yang mencintai kita. Makanya ya beberapa syair mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'nu kaifa tuhib. Yang jadi perkara, yang jadi terpenting itu bukannya kamu itu mencintai, tapi bagaimana kamu dicintai. Kita lihat orang yang sengsaranya luar biasa, mencintai seseorang, rela melakukan apa saja, harta dia berikan, tenaga juga dia berikan, tapi ternyata tidak dicintai oleh seseorang, menderita. Ya. Setelah tahu dan diberitahu, saya itu sebetulnya enggak mencintai kamu, tapi saya mencintai duit kamu, saya mencintai. Yang penting adalah kita mendapatkan cinta, bukan kita mengaku mencintai. Ya. Itu ya jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang kita bahas pada malam ini. Maka di antara ya pelajaran yang bisa kita simpulkan dari hadis yang kita bahas ini adalah kewajiban ihsan pada setiap hal ya. Supaya kita ini betul-betul profesionalisme. Bagian apa saja yang kita geluti, usahakan profesional. Yang mungkin kerjaannya begini, ya diprofesionalkan. Yang jadi guru, yang kerja pabrik, yang jadi pendakwah, ya. Yang menjadi ibaratnya yang jualan apa, diprofesionalkan, dipegang itu kemudian diperbaiki. Bagaimana jualan saya itu bisa lebih menarik, ya. Kalau semuanya itu sudah memegang pada bidangnya masing-masing, insya Allah Islam ini akan kemudian bangkit, ya. Akan bangkit, ya. Yang jadi murid, yang ikut kajian, yang memberikan kajian, ya. Semuanya diprofesionalkan, insya Allah Islam itu pasti akan bangkit. Kemudian ihsan itu berbeda-beda dari satu bidang ke bidang yang lainnya. Ya kita bertanya kepada yang membidangi, gimana sih ihsannya dalam masalah ini, kemudian kita praktekkan. Ya. Karena kita membidangi masing-masing. Ihsannya ketika kita bekerja di sini begini, ya. Ketika di ini begini. Setelah kita tahu, maka kemudian kita praktekkan. Kemudian tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hanya dua contoh, yaitu membunuh dengan yang terbaik, menyembelih dengan cara yang terbaik, tapi itu hanya menyebutkan dua. Sebenarnya kembali ke hadis yang awal, ihsan itu wajib di setiap segala sesuatu. Mungkin itu yang bisa kita ya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa semakin ihsan, ya, semakin profesional di dalam ya bidang kita masing-masing, dan kemudian kita bisa ya meningkatkan kualitas yang kita miliki, dan kita bisa unggul menjadi umat yang kemudian maju, yaitu ummatan wasatan, umat-umat Islam yang pertengahan. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.